Selamat pagi, Bapak Ibu saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Restoration Christian Church di Los Angeles. Hari ini hari Minggu tanggal 17 Desember tahun 2023. Saya Harili, Gembala Sidang. Dan hari ini saya akan membahas sebuah topik yang saya beri judul Tidak Mengenal Allah. Nah, kita akan memperhatikan pengajaran dengan baik-baik supaya kita jangan sampai termasuk orang yang tidak mengenal Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus berbicara kepada kami saat kami merenungkan kebenaran firman-Mu yang akan kami ambil dari Hosea pasal yang keempat ayat yang ke-6. Tolong kami, berikan kami hikmat marifat, mengerti apa yang Kau maksudkan di dalam kebenaran firman-Mu yang pasti memerdekakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita kepada kitab Hosea dalam Perjanjian Lama pasal yang keempat ayat yang ke-6. Hosea pasal yang keempat ayat yang ke-6. Akan saya bacakan bagi kita sekalian. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, ini pilihan, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Ini refleksinya. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, pilihan lagi, maka aku juga melupakan anak-anakmu. Konsekuensinya lagi, di sini kita lihat. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan memulai pembahasan firman Tuhan pagi hari ini dengan sebuah ilustrasi. Penulis Amerika yang bernama Mark Twain terkenal karena kecerdasan dan pesonanya. Dalam suatu perjalanan ke Eropa, ia diundang untuk makan malam dengan seorang kepala negara bagian. Ketika anak perempuannya mengetahui tentang undangan penting ini, ia berkata kepada ayahnya, "Ayah, engkau mengenal semua orang penting yang harus dikenal, tetapi engkau tidak mengenal Allah." Sedihnya, kata-kata anak Mark Twain ini benar, karena Mark Twain adalah orang yang tidak percaya dan sangat skeptis. Ini Mark Twain. Dan kata-kata anak perempuannya ini benar. Orang penting kamu kenal, tapi yang lebih penting daripada itu yaitu Allah yang menciptakan langit dan bumi ini engkau tidak kenal. Sedih sekali. Komentar anak perempuannya ini seharusnya menimbulkan pertanyaan terhadap diri kita sendiri. Yaitu apakah kita mengenal Allah pencipta langit dan bumi ini? Kita mungkin diberkati dengan persahabatan, kita mungkin mengenal orang-orang penting di dalam pemerintahan ini. Kita juga mengenal banyak sahabat-sahabat penting yang dapat memperkaya kehidupan kita. Dalam berteman dengan begitu banyak orang penting. Namun apakah kita mengenal Allah yang merupakan sebuah pertanyaan krusial yang tidak boleh terlewatkan? Dan apakah pengetahuan kita akan Tuhan itu lebih dari sekedar informasi dari orang lain atau spekulasi? Hal-hal yang mungkin dapat kita baca dari tulisan-tulisan yang terdapat dalam buku-buku rohani. Nah, Yesus ingin agar para muridnya memiliki pengenalan yang intim tentang Allah itu siapa sebenarnya. Dia berdoa, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus, tertulis dalam Yohanes pasal 17. Ayat yang ketiga. Itu doa pribadi dari Tuhan Yesus agar kita mengenal Bapa dan mengenal Yesus Putra Tunggal yang diutus untuk menebus kita. Pengenalan ini benar-benar bersifat pribadi dan hanya bisa didapatkan melalui persahabatan yang dalam dan lama. Sebenarnya, pengenalan yang dimaksud dalam bacaan ini dan di tempat lain dalam kitab suci digambarkan seperti keintiman suami istri. Seperti dikatakan dalam kitab Kejadian, that Adam knew his wife. Artinya mereka
melakukan perbuatan intimasi. To know di sini atau tidak mengenal Allah di sini yang dimaksud engkau tidak berintimasi dengan Allah itu sendiri. Engkau tidak bergaul erat secara intim dengan Allah itu. Engkau hanya mengenal dari perkataan orang ada Allah. Tapi apakah kita benar-benar mengenal Allah yang dikatakan orang ini? Siapa Allah itu sebenarnya? Sudahkah kita bergaul secara intim dengan dia? Merupakan sebuah pertanyaan yang kita masing-masing paling tidak yang mengaku percaya kepada Yesus, sudahkah kita mendalami bahwa kita sungguh-sungguh mengenal Allah Bapa itu? Dan Putra Tunggalnya, Yesus Kristus. Mengenal Allah tak cukup hanya dengan pikiran. Kita harus mengenalnya dengan hati, dengan menjalin hubungan yang dekat dan akrab dengannya. Hal ini dicapai dengan meluangkan waktu untuk merenungkan firman-Nya, bercakap-cakap dengannya di dalam doa kita setiap hari, dan membagikan kasih-Nya kepada orang-orang di sekitar kita. Kalau mengenal dengan pikiran, itu hanyalah pengetahuan belaka, knowledge. Iman itu bergerak dengan hati. Nah, untuk dapat mengenal Allah dengan hati, kita harus bergaul erat dengan Dia. Bergaul erat dengan Dia tidak mungkin terjadi tanpa kita merenungkan firman itu. Tanpa kita bergumul dalam doa. Tanpa kita mendekatkan diri kita kepadanya. Doa, puasa, dan sebagainya ini. Puji dan sembah. Menghadiri tahta hadiratnya. Ini penting di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mengenal Allah artinya memiliki pengetahuan tentang siapa Dia dan bergaul karib secara intim dengan Dia. Pengenalan kita akan Dia akan semakin bertambah dengan bertambahnya pengetahuan kita tentang siapa Dia. Bukan dari pembacaan buku-buku saja atau dari pembacaan Alkitab saja, tapi bergaul erat dengan Dia. Semakin kita bergaul erat dengan seseorang, semakin kita mengenal karakter orang itu. Semakin kita bergaul erat dengan Tuhan, semakin kita mengenal karakternya yang baik itu. Karena segala yang baik itu menurut Alkitab berasal dari Allah. Tidak ada bibit benci atau kebencian sama sekali yang terdapat di dalam pribadi Yesus Kristus ini. Maka itu Dia berani mati di kayu salib demi mengampuni kita orang yang berdosa. Pengetahuan kita akan Dia bertambah, saya katakan tadi, seiring dengan bertambahnya hubungan kita dengan Dia. Hal ini sudah barang tentu dapat kita capai dengan merenungkan firman-Nya, bukan hanya sekedar membaca firman-Nya, tapi merenungkan firman itu di dalam kehidupan kita. Bercakap-cakap dengan Dia melalui doa, merefleksikan apa yang kita baca di dalam Alkitab. Kita melakukan puji dan sembah, mendekatkan diri kita dengan Dia, dan membagikan kasih yang kita peroleh dengan orang-orang di sekeliling kita. Kita perlu, di dalam membaca Alkitab setiap kali, yang lalu saya sampaikan, kita harus membagi 3 bagian. Observation, interpretation, application. 3 hal ini tidak boleh terlewatkan pada saat kita membaca Alkitab. Observation, interpretation, application. Di dalam wajib kita lakukan. Saya bahkan dalam membaca buku-buku yang lain juga saya menerapkan ini. Mencoba mengerti pikiran si penulis. Sehingga kita dapat tahu bagian mana yang merupakan bagian penting yang ingin disampaikan oleh si penulis. Kalau dalam Alkitab ingin disampaikan oleh Roh Kudus kepada kita. Bagian mana dari kehidupan kita yang memerlukan interpretasi pertobatan sehingga kita dapat mengaplikasikan ini di dalam kehidupan kita. Apa yang Alkitab katakan tentang pengetahuan? Bagaimana kita dapat mengenal Allah jika kita tidak memiliki pengetahuan tentang siapa Dia? Pepatah Indonesia, tak kenal maka tak sayang. Kita wajib mengenal. Kata pengetahuan dalam Alkitab menunjukkan pemahaman, pengenalan, dan pengakuan. Mengetahui sesuatu berarti mempersepsikannya atau menyadarinya. Kita tahu dan sadar sebenarnya tentang siapa Allah itu di dalam alam sadar kita yang paling sadar. Conscious mind kita bekerja. Bukan hanya sekedar tahu. Seperti kita tahu cara menyetir mobil, kita pergi ke kantor, kita nggak usah pikir, kita sampai di kantor. Tapi pada waktu jalan tutup, baru kita mulai berpikir, aku ada di mana, aku ingin kemana, bagaimana untuk sampai ke sana. Nah, alangkah baiknya kalau kita setiap kali di dalam berperilaku, dalam bertindak, dalam menghidupi kehidupan ini,
kita membawanya itu ke dalam alam sadar, sehingga kita sadar apa yang kita kerjakan. Sebelum membaca Alkitab, kita menyadarkan diri kita bahwa kita sedang masuk ke dalam pembacaan Alkitab. Kita menyadarkan diri kita karena kita ingin berjumpa dengan Allah itu, dan kita membawa segala alam sadar kita ini dalam keadaan sesadar-sadarnya waktu kita membaca Alkitab. Sehingga kita tahu kata-kata mana yang diulang, bagaimana opening statement dan sebagainya ini. Namun jelas juga bahwa menyadari keberadaan Tuhan, hanya menyadari keberadaan Tuhan saja tidak cukup. Pengetahuan tentang Tuhan harus mencakup penghargaan mendalam dalam menjalin hubungan yang intim dengan Dia. Kita wajib menghargai kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita pada saat kita merenungkan firman Tuhan ini. Kita tahu dari kitab suci bahwa pengetahuan adalah anugerah dari Tuhan. Wisdom dalam hal ini. Amsal 2 ayat yang ke-6 memberitahu kita bahwa Tuhan memberikan hikmat yang keluar dari mulutnya sendiri. Apa yang keluar dari mulutnya itu kita sebut sebagai firman. Firman Tuhan. Dan bahwa hikmat Tuhan menghasilkan pengetahuan dan kepandaian. Ini hasil daripada hikmat. Sumber segala hikmat itu adalah Tuhan. Hikmat manusia terbatas. Hikmat Tuhan itu tidak dapat diselami oleh orang yang paling berhikmat sekalipun. Kalau kita membaca tulisan-tulisan Salomo, dia menjelaskan tentang hal ini. Yakobus 1 ayat yang kelima menambahkan bahwa mereka yang kekurangan hikmat hanya perlu memintanya, dan Tuhan akan memberikan hikmat ini dengan murah hati tanpa mengungkit-ungkit. Dia memberikan hikmat ini bagi orang yang memintanya dengan cuma-cuma. Gratis kok. Keinginan Tuhan adalah agar semua orang mengenal Dia, menghargai Dia, menghormati Dia, mencintai Dia berdasarkan keputusan setelah kita mengenal siapa Dia dan memiliki hubungan dengan Dia. Oleh karena itu, Tuhan itu sendiri menganugerahkan kepada semua orang yang sungguh-sungguh mencari Dia, mendapatkan hikmah yang menuntun mereka yang mencari Dia kepada ilmu pengetahuan. Lebih jauh lagi, karena pengetahuan adalah pemberian daripada Tuhan, wisdom itu pemberian daripada Tuhan, maka mereka yang menghormati Dia akan menerimanya. Dikatakan di dalam Amsal yang pertama ayat 7, Proverbs chapter 1 verse 7, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Nah, kata takut di sini, the fear of the Lord, takut akan Tuhan, bukanlah rasa takut atau teror, melainkan rasa hormat kepada Tuhan. Rasa hormat terhadap hukumnya, kehendaknya, aturannya dalam hidup kita, dan rasa takut untuk menyinggung kekudusannya. Yang akan menuntun kita untuk taat, beribadah, dan memujinya. Jadi takut akan Tuhan di sini tidak ada urusannya dengan takut akan teror, teroris, takut dirampok, takut kepada setan yang khayalan itu. Bukan itu. Takut di sini adalah lebih kepada menghormati kehadiran Tuhan yang begitu kudus. Dia yang dapat membunuh kita tapi memilih untuk menyelamatkan kita. Ini hormat ini dalam banget kalau kita memikirkan tentang hal ini. Lebih jauh lagi, kita harus mengerti dan mencamkan itu di dalam pikiran kita. Hormat itu adalah pilihan karena kita mengenal siapa Dia. Allah memberikan anugerah ilmu pengetahuan yang tak terhingga kepada kita yang mencarinya. Karena Tuhan adalah sumber segala hikmat. Mazmur 19 ayat yang kedua memberitahu kita bahwa ciptaan Allah menyingkapkan pengetahuan Sang Pencipta. Lihat itu, langit bumi beserta segenap isinya, bulan, bintang, matahari ditempatkan pada posisi mereka. Hanya satu matahari, namun seluruh dunia dapat menikmatinya tanpa berkelahi. Ini hikmat yang terdalam bagaimana Allah menciptakan itu. Karya Allah ini menjelaskan siapa Tuhan itu. Kalau kita mau merenungkan sejenak, kita akan mengerti tentang hal ini. Musim berganti.
Tapi kita menikmati musim demi musim itu. Tapi Tuhan tidak pernah gagal untuk mencukupi seluruh kebutuhan hidup manusia itu pada setiap musim yang tersedia. Luar biasa ini. Mazmur 19 ayat 2 memberitahu kita bahwa ciptaan Allah menyingkapkan pengetahuan Sang Pencipta. Dalam Mazmur ini, 19 ayat 2, hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Hari lepas hari, malam lepas malam. Kita melihat, malam hari kita melihat bintang, bulan. Siang hari kita melihat matahari. Kita melihat awan yang begitu birunya. Dan sebagainya. Kita melihat pepohonan. Ini semuanya menceritakan tentang siapa Tuhan Sang Pencipta itu. Siang dan malam, silih berganti kita melihat ini. Bagaimana si pengatur, yaitu Sang Pencipta, mengatur ini semuanya. Dan tidak ada satu orang pun yang melemparkan komplain. Kita tahu, kita semuanya mendapatkan berkah ini dari Tuhan. Yang satu, luasnya pengetahuan dan kuasa penciptaan Allah terus-menerus diperlihatkan dan terlihat jelas dalam ciptaannya, seperti Paulus ingatkan dalam Roma pasal yang pertama. Roma pasal yang pertama. Catatkan ini penting. Roma pasal yang pertama, ayat 19 dan ayat 20. Karena apa yang mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Ayat 20. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, Allah yang tidak terlihat, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Nah, kalau kita tidak dapat pola pemikiran Allah yang sempurna, karena kita tidak dapat melihat Allah, kita tidak dapat melihat kuasanya, coba perhatikan bagaimana karya Allah ini diciptakan. Matahari saja misalnya. Bagaimana kuasanya dapat menempatkan matahari itu, dan berapa adilnya Tuhan itu sehingga dapat menyinari seluruh dunia bergantian. Saat ini malam di Indonesia, di Asia Selatan. Malam, kita siang. Saat mereka siang, kita malam, bergantian. Matahari ini tetap satu. Tuhan menciptakannya dengan hikmatnya yang tak terselami. Begitu dalamnya dan kuasanya. Bayangin kalau matahari itu jatuh ke dunia. Bakaran. Allah sanggup menciptakan. Kalau kita bisa berpikir sejenak, kita tahu Allah itu nyata. Pengetahuan, dan dikatakan dalam Alkitab tadi Roma 1, 19 dan 20, tidak ada satu orang pun dapat berdalih. Artinya tidak satu orang pun dapat menyangkal tentang kebenaran ini. Pengetahuan Tuhan bukan saja tidak terbatas, artinya hikmat Tuhan tidak terbatas, namun juga mutlak. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Roma 11 ayat 33. Ketika Tuhan datang ke bumi dalam pribadi Yesus Kristus, Dia menjadi perwujudan pengetahuan seperti yang dinyatakan dalam kitab Kolose pasal yang kedua, ayat 2 dan 3. Saya bacakan bagi kita sekalian. Supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih. Allah adalah kasih. Sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Sebab di dalam Dia, yaitu di dalam Yesus Kristus, tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Jadi kalau segala harta, hikmat, dan pengetahuan tersembunyi di dalam Kristus, kita perlu bertemu, bergaul erat dengan Tuhan Yesus ini. Dia harus menjadi Tuhan kita, sehingga kita dapat menggali segala hikmat dan pengetahuan dari Yesus yang hidup di dalam kehidupan kita ini. Dia sumbernya. Kita memiliki Yesus dan kita milik Dia. Tinggal minta. Dan Dia akan memberikan itu secara gratis dan berkelimpahan kepada kita. Ini kasih karunia. Itu nilai ilahi yang harus kita pelajari. Pengetahuan manusia terbatas dan mempunyai kelemahan. Alkitab juga menyebut pengetahuan manusia sebagai hal yang tidak berharga karena tidak didasari oleh kasih. Lebih banyak didasarkan oleh perasaan ego manusia.
1 Korintus 13 ayat yang kedua. Pengetahuan yang dimiliki manusia cenderung membuat seseorang menjadi sombong. Seperti yang diingatkan Rasul Paulus dalam 1 Korintus 8 yang pertama. Pengetahuan membuat orang menjadi sombong. Saya baca ya, 1 Korintus 8 ayat yang pertama. Pengetahuan membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Oleh karena itu, mengejar ilmu untuk kepentingan diri sendiri tanpa mencari Tuhan adalah kebodohan, seperti yang diingatkan oleh Salomo dalam Pengkhotbah 1 ayat 17 dan 18. Aku telah membulatkan hatiku untuk memahami hikmat dan pengetahuan, kebodohan dan kebebalan. Tetapi aku menyadari bahwa hal ini pun adalah usaha menjaring angin. Chasing after the wind. Karena di dalam banyak hikmat ada banyak susah hati. Dan siapa memperbanyak pengetahuan, memperbanyak kesedihan. Ini kebenaran. Banyak hal-hal yang kita mau, yang telah kita ketahui, ingin kita simpan bagi diri kita sendiri. Berapa banyak orang yang pelit akan pengetahuan. Mereka ingin memiliki itu bagi diri mereka sendiri. Gak boleh orang lain tahu. Apa gunanya kalau itu dibawa mati? Suatu saat, jika engkau enggan berbagi ilmu, Tuhan akan mengutus orang lain untuk berbagi ilmu itu. Dengan atau tanpa kita, kemuliaan Tuhan melalui pengetahuan yang akan diajarkan itu pasti digenapi. Tidak mungkin tidak. Pengetahuan duniawi yang tampaknya benar, namun jika bertentangan dengan kebenaran, harus dihindari. Dan Paulus mengingatkan Timotius dari kita sekalian dalam 1 Timotius 6 ayat 20-21. 1 Timotius 6 ayat 20-21. Saya bacakan. Hai Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Kemudian ingat ini, hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci, dan pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan. 21. Karena ada beberapa orang yang mengajarkannya dan dengan demikian telah menyimpang dari iman. Kasih karunia menyertai kamu. Ya, ini tertulis dalam 1 Timotius 6 ayat 20-21. Hikmat manusia yang terbatas seringkali bertentangan dengan hikmat Tuhan. Dan karena itu bukanlah hikmat dalam pengertian yang sesungguhnya jika dipandang dari lensa mata Tuhan. Sebaliknya itu adalah kebodohan karena hikmat manusia yang dangkal dan terbatas ingin menonjolkan diri melebihi hikmat Tuhan yang luas. Kalau kita pelajari Yesaya 14, itu juga yang dilakukan oleh Lucifer. Ingin meninggikan dirinya. Berapa sering dia mengatakan, aku ingin, aku ingin, aku ingin. My will, I will, dan I will. Tapi Yesus mengatakan, not my will. Sebuah perbedaan telak dinyatakan di sana. The will of my Father shall be done in me. Iblis ingin mendirikan takhta di tempat Allah. Dia ingin bersaing di dalam hal ini. Allah meruntuhkannya, merendahkannya. Bagi orang Kristen, pengetahuan menyiratkan suatu hubungan. Misalnya, ketika Alkitab mengatakan bahwa Adam mengenal Hawa, istrinya. Adam knew Eve, his wife. Dalam terjemahan New King James Version dikatakan Adam knew his wife, Eve. Itu tertulis dalam Genesis 4 yang pertama, Kejadian 4 yang pertama. Itu berarti dia melakukan persatuan fisik dengan Hawa. Intimate relationship. That's what it means. Hubungan spiritual juga digambarkan seperti ini. Yesus menggunakan kata tahu untuk merujuk pada hubungan penyelamatannya bagi setiap orang yang percaya kepadanya dengan mereka yang mengikutinya. Seperti yang tertulis dalam Yohanes 10 ayat yang 14. Akulah gembala yang baik. Dan aku mengenal domba-dombaku. Aku bergaul erat dengan domba-dombaku. Dan domba-dombaku mengenal aku. Artinya Yesus dan kita sebagai domba-dombanya bersatu dalam karya Yesus Kristus di kayu salib. Dan hal ini merujuk pada karya keselamatan yang dianugerahkannya kepada kita sekalian yang percaya kepadanya.
Yesus juga mengatakan kepada para murid-muridnya dalam Yohanes 8 ayat 32, kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. You will come to know the truth. The truth shall set you free. Mengetahui kebenaran dalam hal ini berarti bukan saja kita telanjang di hadapan kebenaran tersebut, we are naked before the truth, tapi pada saat yang sama kita harus mengenakan kebenaran tersebut untuk menutupi ketelanjangan kita. Artinya, kita diwajibkan untuk mempraktekkan kebenaran tersebut dengan membuat perubahan nyata yang terlihat jelas sebagai buah pertobatan. Sebaliknya, Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang tidak percaya, kamu tidak mengenal dia, tetapi aku mengenal dia. Dan jika aku berkata aku tidak mengenal dia, maka aku adalah pendusta. Sama seperti kamu, tetapi aku mengenal dia dan aku menuruti firman-Nya. Yohanes 8 ayat 55. Perkataan mengenal di sini, to know, dimaksudkan adalah intimate relationship. Ya, jadi kita mengenal Allah, Allah mengenal kita, bergaul erat dengan Dia. Nah, di hadapan kebenaran kita telanjang, tapi jika kita memilih untuk tidak mengenalkan kebenaran tersebut, kita tetap dalam keadaan telanjang. Memilih untuk mengenakan kebenaran untuk menutupi ketelanjangan ini artinya kita mengenakan kebenaran tersebut dalam arti mempraktekkan kebenaran tersebut. Hanya dengan mempraktekkan kebenaran ini, ketelanjangan kita dapat ditutupi. Artinya kita dapat dibebaskan dari apapun yang kita kerjakan dalam bentuk dosa di masa yang lampau. The truth shall set you free if we apply it. Aku mengenal dia dalam hal ini berarti, dengar baik-baik ya, aku mengenal dia. Dalam hal ini berarti aku bersatu dengan dia. Artinya aku dan Bapa adalah satu. Yesus yang mengatakan ini. Makanya orang-orang Yahudi kaum Farisi ini benci dan ingin melempari dia dengan batu karena dia menyamakan dirinya dengan Tuhan. Setara dengan Tuhan. Aku dan Bapa adalah satu. Oleh karena itu mengenal Kristus berarti beriman kepadanya, mengikutinya, menjalin hubungan dengannya, mengasihinya dan dikasihinya. Lihat juga nanti ya dalam Yohanes 14 ayat ke-7. Yohanes 14 ayat ke-7. 1 Korintus 8 yang ke-3. Galatia 4 ayat ke-9 dan 2 Timotius 2 ayat 19. Semua ini referensi bagi yang berkehendak untuk belajar lebih lanjut lagi. Bertambahnya pengetahuan akan Allah adalah bagian daripada kedewasaan Kristen dan merupakan sesuatu yang harus dialami oleh setiap orang Kristen. Seiring dengan bertumbuhnya pengenalan kita akan Dia dalam kasih karunia dan pengetahuan akan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus. 2 Petrus 3:18 mencatat itu. Apa yang Alkitab katakan tentang ketidaktahuan? Ketidaktahuan, ignorance dikatakan dalam bahasa Inggrisnya, adalah kurangnya pengetahuan atau pemahaman. Ini pilihan, ignorance. Mengabaikan, mencuekin, kacangin istilah bahasa Jakarta. Orang-orang bodoh adalah orang-orang yang tidak memiliki informasi namun menolak secara sadar untuk mendapatkan informasi. Tahu tidak memiliki informasi, tapi tidak ingin memiliki informasi, artinya tidak mau melengkapi diri dengan informasi. Bukankah ini sebuah kebodohan? Bayangkan itu. Terkadang kita cuek karena tidak tahu perlunya mempelajari sesuatu. Di lain waktu kita bodoh karena kita memilih untuk tidak mempelajari sesuatu yang perlu kita ketahui. Dalam Hosea 4 ayat ke-6 Tuhan bersabda, "My people are destroyed for lack of knowledge." Saya ulang, my people, ini perkataan Tuhan, are destroyed for lack of knowledge. Because you have rejected knowledge. Choice, because you have rejected knowledge. I also will reject you from being priest for me. Consequences. Because you have forgotten the law of your God. Choice, I also will forget your children. Consequences.
Dalam bahasa Indonesia, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Tidak bergaul erat, tidak melakukan hubungan intimate dengan Tuhan itu. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, pilihan, maka aku menolak engkau menjadi imamku, konsekuensinya. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, pilihan, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Anak-anakmu, konsekuensi. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, coba kita dengarkan ini baik-baik. Jangan sampai kita cuekin Allah itu atau mencuekin apa yang harus kita kerjakan dalam mendidik anak-anak kita berjalan dalam rasa takut akan Tuhan. Kesalahan kita ini berdampak bagi anak-anak. Mereka nggak diajarkan Alkitab, tidak diajarkan kebenaran. Hari-hari dalam kehidupan kita ini tidak membaca Alkitab bareng dengan anak-anak ini akan sulit nantinya. Menolak pengenalan akan Allah menolak pengenalan yang Allah ingin agar kita miliki dengan sengaja adalah kebodohan. Tuhan ingin banget kita memiliki pengertian tentang firman Tuhan. Pilih itu. Tuhan inginkan itu. Secara sengaja dia menginginkan kita memiliki pengetahuan Alkitab ini. Namun jika kita menolak, Alkitab mencatat ini adalah sebuah kebodohan. Rentetannya ke bawah. Karena anak-anak kita pun tidak mengerti firman Tuhan. Karena kita tidak tahu, kita pasti tidak mengajarkan. Tapi jika kita mengerti, memiliki, menguasai firman, maka kita dapat mengajarkan itu kepada anak-anak. Ini sebuah kebodohan. Sebuah dosa jika kita menolak untuk mengerti firman Tuhan. Meskipun ketidaktahuan yang tidak disengaja mengenai topik-topik duniawi dapat dimengerti, ketidaktahuan yang disengaja mengenai hal-hal rohani dapat membawa pada kehancuran kekal. Pelajari nanti ya dalam Roma 1 ayat 18-23. Seiring ini dengan Hosea 4 ayat 6, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. My people are destroyed for lack of knowledge. Alkitab membedakan antara ketidaktahuan dan ketidakbersalahan. Kita tidak perlu berpura-pura tidak tahu tentang fakta dosa. Sesungguhnya kita bisa mengetahui banyak hal tentang dosa. Namun kita tetap merasa nyaman dengan mengambil sikap seakan-akan kita tidak tahu tentang dosa tersebut. Keberpura-puraan kita ini tidak membebaskan kita dari dosa. Sebaliknya, keberpura-puraan ini dapat diperhitungkan sebagai dosa yang sengaja dilakukan bukan karena ketidaktahuan, tapi justru tahu dan sadar akan dosa yang ada. Namun kita mengambil sikap pura-pura tidak tahu. Tuhan tidak dapat dimanipulasi. Termasuk orang ateis. Banyak buku-buku jika mereka mau yang dapat membuktikan tentang Allah itu nyata. Kalau mereka tahu berzina itu salah, jika mereka tahu membunuh itu salah, mereka harus mengerti konsep ini dibuat oleh Allah, bukan oleh manusia. Dalam hal ini. Tidak lari kemana-mana nanti. Kami tidak tahu, nggak ada alasan. Persis mirip. Di Jerman jalan tolnya disebut sebagai autobahn, non-limit. Ada kecepatan 200 km per jam seperti Benz maupun BMW, ya terserah. Porsche, terserah. Tapi jika mereka datang ke Amerika, di limit dengan 65 miles per hour. Max 70, ada grace-nya. Tapi jika mereka menyetir sampai 100 miles per hour, 120 miles per hour, mereka ditangkap polisi, mereka tidak dapat mengatakan, kami tidak tahu karena di Jerman bebas. Tetap saja dihukum. Enggak ada alasan. Jadi alasan tidak dapat dipakai untuk membenarkan diri. Kita diwajibkan mencari tahu sebelum datang ke Amerika tentang peraturan di sini dan mengerti tentang dunia di balik lubang kubur, surga dan neraka. Sebaliknya kita justru secara aktif menolak dosa. Efesus 5, 11, 12 mengatakan, janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Kenali itu. 12. Sebab menyebutnya saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Mengapa orang mau melakukan segala perbuatan dosa tersebut di tempat tersembunyi? Karena mereka tahu itu salah. Mereka tidak ingin dilihat orang lain. Dalam Matius 10 ayat 16, Yesus memperingatkan kita. Lihat,
Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Agar dapat berperang secara efektif dalam peperangan rohani, kita harus mengetahui bagaimana musuh kita berfungsi. Iblis datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Kristus datang untuk memberikan hidup berkelimpahan, surga menanti. Kita mengerti strategi ini. Umat beriman diimbau untuk saling mengampuni. Hal yang lain, supaya iblis jangan beroleh keberuntungan atas kita. Sebab kita tahu apa maksud iblis. 2 Korintus 2 yang 11. Ketidaktahuan tentang apa yang iblis lakukan dan ketidaktahuan akan kerusakan yang diakibatkan oleh sikap tidak mau mengampuni berbahaya bagi kesehatan rohani kita. Salah satu taktik besar dan taktik dasar iblis adalah membuat manusia tidak tahu apa-apa. Make them ignorance. Membuat mereka cuek. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Yesus yang adalah gambaran Allah, seperti yang tertulis dalam 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang keempat. 2 Korintus 4 ayat yang keempat. Orang bodoh adalah mangsa empuk bagi mereka yang mempunyai rencana jahat. Gullible. Banyak orang Kristen seperti itu. Mazmur 1 ayat 1 dan 2. Allah bersabda bahwa penyembahan berhala muncul dari ketidaktahuan rohani. Cuek istilah lainnya. Nggak mau peduli. Yesaya 45 ayat 20. Yesaya 45 ayat 20. Saya bacakan. Berhimpunlah dan datanglah. Tampillah bersama-sama. Hai kamu sekalian yang terluput di antara bangsa-bangsa. Tiada pengetahuan orang-orang yang mengarak patung dari kayu dan yang berdoa kepada Allah yang tidak dapat menyelamatkan. Ngapain berdoa kepada patung yang dari kayu? Alkitab secara jelas mengatakan sebuah pohon yang utuh kamu potong. Setelah itu sebagian kamu bikin untuk memasak. Dulu kan masak pakai api yang berasal dari kayu yang dibakar. Sebagian lagi untuk menghangatkan tubuh. Sisanya kamu buat patung dan kamu sembah. Ngapain? Kebodohan, kata Alkitab. Pohon itu datangnya dari mana? Pelajari dong. Sembah si pencipta, bukan benda yang diciptakan. Worship the creator, not the created thing. Penting. Ibrani 5 yang kedua mengatakan bahwa Yesus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat. Karena ia sendiri penuh kelemahan dikatakan. Yesus memahami kekurangan kita. Kita lapar, dia dapat merasakan kelaparan. Perasaan apapun yang bisa kita rasakan, Yesus dapat merasakan itu. Karena dia terlahir juga sebagai manusia. Karena dia telah menjalani hidup sebagai manusia dengan cara yang sama seperti kita. Ibrani 2 ayat 18 dan Ibrani 4 ayat 15. Hanya di dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan cobaan ini, ia tidak pernah berbuat dosa. Tidak pernah. Bagian penting dari peran imam adalah belas kasihan. Memahami pergumulan yang dialami seseorang dan kemudian mendekati Tuhan atas nama mereka. Dalam kasus seorang imam yang normal dan bisa berbuat salah, hal ini mencakup pengakuan atas dosanya sendiri. Ayat-ayat lain dalam kitab Ibrani menunjukkan bahwa Kristus dalam hal ini berbeda dari para imam besar yang ada pada umum yang pernah hidup di dalam dunia ini. Karena Yesus maksudnya tidak pernah mempunyai dosa dalam bentuk apapun yang membutuhkan pengampunan. Nggak ada. Ibrani 7 ayat 27. Ayat ini merangkum incian yang diberikan dalam Ibrani 5 ayat 7-8. Dia sempurna. Dicoba tapi tidak berbuat dosa. Gagasan tentang Yesus yang lemah lembut terhadap orang berdosa menggemakan sentimen dalam Ibrani 4 ayat 16. Yang mengingatkan kita bahwa orang yang percaya dapat datang kepada Kristus dengan penuh keyakinan. Daripada takut akan murkanya, kita percaya pada belas kasihan dan kelembutan daripada Kristus yang ditawarkan kepada kita. Namun gagasan untuk merespons dengan lembut
sebenarnya melibatkan lebih dari sekedar kurangnya kemarahan yang tidak terkenali. Artinya, sikap lemah lembut dari Yesus Kristus ini, his meekness, disebabkan karena pengontrolan yang luar biasa dari dirinya. Karena dia sedang berhadapan dengan si pendosa. Dia datang dan dia mengerti akibat dosa kita dia harus mati di kayu salib. Ini penguasaan diri yang luar biasa. Bahwa dia dapat mengasihi orang yang bersalah kepadanya. Kelemah lembutan semacam ini memberi kita keyakinan, namun tidak memberi kita izin untuk bebas berbuat dosa. Oh tidak. Justru harus mendatangkan rasa hormat kepada dia, rasa takut kepada dia yang begitu kudus. Dapat menghukum kita di dalam kekalahan api neraka, tapi justru berikhtiar untuk membebaskan kita yang percaya kepada dia dengan mati di kayu salib. Ini luar biasa. Hukum perjanjian lama membedakan antara dosa yang dilakukan karena ketidaktahuan atau karena nafsu yang pada hakikatnya sama dengan tindakan pemberontakan yang disengaja. Masuk akal bahwa tanggapan Kristus terhadap dosa-dosa kita meskipun selalu penuh dengan pengertian dan belas kasihan karena sikap manusia yang lemah ini dalam dagingnya, tapi bukan berarti Yesus Kristus menyetujui dosa yang kita lakukan dan tidak pernah murka. Oh tidak. Kalau tidak pernah mau bertobat suatu hari, murka Allah ini dinyatakan dengan melemparkan orang tidak pernah mau bertobat ini ke dalam kekekalan api neraka. Fakta bahwa Kristus telah mengalami kelemahan yang kita alami, dia merasa lapar, dia merasa apapun yang kita rasakan, menyebabkan Yesus memiliki simpati yang dalam terhadap umat manusia. Namun bukan berarti ia lemah terhadap dosa atau berkompromi terhadap dosa. Tidak sama sekali. Allah memiliki kesabaran yang luar biasa terhadap kita sekalian orang yang berdosa. Bahkan terhadap orang yang bodoh sekalipun, orang yang bebal sekalipun, yang sekalipun berkali-kali diberi peringatan, tetap saja memilih untuk melakukan dosa. Dia sabar. Karena itu pergunakan waktu sebaik-baiknya. Jangan sampai kita berhenti bernapas dan terlambat. Bahkan ketika kita sengaja mengabaikannya, dia memberi kita banyak kesempatan untuk belajar. 2 Petrus 3 ayat 9. Paulus berkata bahwa Allah menunjukkan belas kasihan kepadanya karena sebelum Yesus menyelamatkannya. Paulus adalah seorang penghujat dan penganiaya serta ganas. Namun Allah mengasihaninya, memberinya kesempatan seperti yang tertulis dalam 1 Timotius 1 ayat 13. Kita baca pengalaman Paulus dalam 1 Timotius 1 ayat 13 ini. Aku, kata Paulus, yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya. Karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. 1 Timotius 1 ayat 13. Kisah para Rasul 3 ayat 17. Nah, Tuhan memerintahkan kita untuk bertobat dari ketidaktahuan kita dan mencari Dia dengan segenap hati kita. Lawan dari ketidaktahuan rohani adalah hikmat. Kalau tidak tahu atau kebebalan kita untuk belajar sesuatu yang bersifat rohani, lawannya itu adalah hikmat. Kita perlu mendapatkan hikmat dari Tuhan ini agar kita mengerti apa yang kita baca dalam Alkitab. Dan kita diperintahkan untuk mencari hikmat di atas segalanya. Amsal 3, 13-18. Untungnya kebijaksanaan mudah didapat. Kitab Amsal melambangkan kebijaksanaan sebagai seorang wanita bangsawan yang berseru kepada semua orang di depan umum. Amsal 8 ayat 4-5. Amsal 8 ayat 4-5 mengatakan, hai para pria. Ini dari seorang wanita yang berhikmat ya. Kepadamulah aku berseru, kepada anak-anak manusia aku tujukan suaraku. Hai orang yang tak berpengalaman, tuntutlah kecerdasan. Hai orang bebal, mengertilah dalam hatimu. Setiap kali Alkitab memerintahkan kita untuk mendengarkan atau memperhatikan, Tuhan memberi kita kesempatan lagi dan lagi untuk menukarkan ketidaktahuan kita dengan hikmat-Nya. Tuhan mengajak kita, mengertilah ini. Artinya, lakukan ini. Carilah Tuhan itu dengan segenap hati. Apakah ketidaktahuan merupakan alasan yang cukup untuk berbuat dosa? Kita seringkali aku nggak tahu.
Sama seperti orang dari Jerman yang tidak tahu tentang peraturan Amerika, tidak membenarkan diri dia kalau dia menyetir dengan 120 miles per hour. Apakah ketidaktahuan merupakan alasan yang cukup untuk berbuat dosa? Mari kita jawab pertanyaan ini. Jika ketidaktahuan dapat kita pergunakan sebagai alasan agar Allah mengabaikan dan tidak memperhitungkan dosa yang kita lakukan, ketahuilah, sesungguhnya tidak ada alasan apapun yang adekuat untuk melepaskan kita dari konsekuensi dosa. Nggak ada. Percuma beralasan, nggak akan mempan. Bahkan dikatakan langit bumi ini menceritakan tentang siapa Allah itu. Dosa adalah segala pikiran, perkataan, atau perbuatan yang dilakukan manusia yang bertentangan dengan kesempurnaan Allah. Kejadian 1 ayat 27 sampai 31. Mereka, manusia ini diciptakan dalam keadaan sempurna dan tetap tanpa celah sampai mereka menyerah pada godaan seperti yang tertulis dalam Kejadian 3 6 sampai 7. Dapat dikatakan bahwa karena mereka belum pernah melihat kematian, mereka tidak mengetahui betapa parahnya akibat dosa yang mereka lakukan itu. Namun hal itu tidak dapat dijadikan alasan bagi mereka untuk terlepas dari konsekuensi dosa mereka akibat mereka memilih untuk memakan buah yang oleh Tuhan dilarang untuk dimakan. Ketika Allah memberikan hukumnya kepada bangsa Israel, Allah memasukkan instruksi khusus mengenai pengorbanan ketika seseorang atau seluruh bangsa berdosa karena ketidaktahuan. Ibrani 9 ayat ke-7. Imamat 4 menguraikan ketentuan Allah bagi mereka yang berbuat dosa secara tidak sengaja atau dengan tidak sadar. Bilangan 15 ayat 22 sampai 29 menyatakan kembali ketentuan ini dan memberikan rincian tentang pengorbanan khusus yang diperlukan untuk memperoleh pengampunan dari Tuhan ketika seseorang berdosa secara tidak sadar. Imamat 5:17 menjelaskan, jikalau seseorang berbuat dosa dengan melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan tanpa mengetahuinya, ada perkataan ini, tanpa mengetahuinya, maka ia bersalah, tetap bersalah, dan harus menanggung kesalahannya sendiri. Ketidaktahuan tidak membenarkan dosa. Dosa yang dilakukan bangsa Israel karena ketidaktahuan mereka memerlukan korban penebusan juga. Dengan demikian, tidak ada alasan apapun yang dapat dipergunakan untuk membenarkan dosa. Nggak ada. Dosa adalah dosa, sekalipun ia tidak mengetahui bahwa apa yang dilakukannya itu adalah dosa, dan upah dosa itu tetap adalah maut. Nggak ada masalah, tahu atau tidak tahu bahwa itu adalah dosa, upah dosa tetap maut. Meskipun ketidaktahuan tidak membenarkan dosa, hal itu dapat meringankan hukum. Meringankan hukuman maksudnya. Hukuman untuk dosa yang tidak disengaja jauh lebih ringan dibandingkan hukuman untuk pemberontakan atau penghujatan yang disengaja. Yesus mengulangi asas ini dalam Lukas 12 ayat 47 sampai 48. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Ayat 48 dari Lukas 12. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Ada perbedaan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Upah guru berbeda, karena itu saya sangat takut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak dituntut. Selaku orang tua, kita harus tahu lebih banyak. Dan tuntutan kepada kita jauh lebih banyak. Karena kita dituntut untuk mengajarkan anak-anak kita. Kita harus belajar melihat dosa sama seriusnya dengan sikap Tuhan melihat dosa. Tuhan melihat dosa itu begitu seriusnya, karena itu dia mengirim putra tunggalnya, Kristus, mati bagi dosa tersebut. Kita harus melihat ini dari lensa mata yang sama, yaitu lensa mata Tuhan. Salah satu alasan dilakukannya semua pengorbanan dan ritual penyucian yang terus-menerus dalam perjanjian lama
adalah untuk menunjukkan kepada umat manusia betapa jauhnya mereka dari kekudusan Allah. Setiap tahun begitu banyak binatang dikorbankan. What a waste. Tujuan dari konsekuensi negatif adalah untuk mengajar kita memandang dosa sebagaimana Allah memandang dosa tersebut dan membenci dosa sebagaimana Allah membencinya. Mazmur 31 ayat 6, Amsal 29 ayat ke-27. Ketika kita melakukan dosa karena ketidaktahuan, Tuhan memberikan konsekuensi untuk membantu kita belajar. Begitu kita mengetahuinya lebih baik, Dia mengharapkan kita berbuat lebih baik dan tidak secara sengaja melakukan hal yang sama. Kita melakukan hal yang sama dengan anak-anak kita, mengajarkan mereka. Hanya karena anak berusia 4 tahun, 5 tahun tidak diberitahu secara khusus untuk tidak mengambil apapun di toko tanpa membayar terlebih dahulu, karena itu bukan milik anak tersebut, bukan milik orang tuanya, bukan berarti anak dapat dengan bebas mengambil apapun yang diingininya di toko. Hanya karena dia tidak tahu, tidak mengizinkan hal ini. Akan ada konsekuensinya. Bahkan jika dia mengaku tidak mengetahui aturan spesifik tersebut, dan dia akan diberitahu dengan jelas bahwa mengambil apapun yang ada di toko yang bukan merupakan miliknya tidak pernah lepas dari konsekuensi. Ini yang diajarkan oleh orang tuanya. Tentu saja konsekuensi pertama kali pada saat dia belum mengetahui akan hal ini mungkin tidak separah yang mungkin terjadi jika ibunya setelah memperingatkannya, memergokinya kembali sedang mengambil barang di toko setelah diperintahkan untuk tidak melakukannya lagi. Namun sebagian besar klaim ketidaktahuan gagal, nggak ada alasan, tetap berdosa. Roma 1 ayat yang ke-20 mengatakan bahwa tidak ada alasan untuk tidak mempercayai keberadaan Tuhan. Sifat-sifat Tuhan yang tidak terlihat jelas dalam ciptaannya. Pandangannya, ciptaannya ini. Mika 6 ayat 8 juga membantah klaim ketidaktahuan kita. Lihat ya, Mika 6 ayat 8. Saya bacakan. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu? Jika ketidaktahuan tidak bisa dijadikan alasan untuk melakukan dosa, maka ketidaktahuan yang pura-pura bahkan lebih buruk lagi. Closing statement saya. Kesimpulan saya, summary-nya adalah sebagai berikut. Allah adalah Bapa dan Dia mengasihi anak-anaknya. Roma 8 ayat 15. Dia, Allah Bapa, tidak senang menghukum kita, tetapi menjadikan kita serupa dan segambar dengan anaknya. Roma 8 ayat 29. Dari mana kita tahu bahwa Allah tidak bahagia menghukum kita? Kita lihat, Dia mengutus anaknya untuk menebus dosa kita. Dia tidak ingin kita dihukum. Tapi dengan menolak anaknya, kita mengirim diri kita ke neraka. Bukan Dia. Pilihan kita ini, masuk surga atau masuk neraka. Dan Dia, Allah Bapa, mentoleransi alasan, termasuk alasan ketidaktahuan. Sebaliknya, Dia memberi kita kesempatan untuk belajar dari konsekuensi yang kita alami, sehingga kita dapat membuat pilihan yang lebih baik. Jangan keras kepala. Dia mengetahui apa yang telah diberikan kepada kita masing-masing dan meminta pertanggungjawaban kita atas apa yang kita lakukan dengannya. Tidak ada alasan apapun yang dapat membenarkan diri kita, termasuk dalam kemarahan kita berlaku bodoh. Pilihan ini. Kita keraskan hati kita dalam kemarahan karena ego itu sedang bekerja. Waktu firman Tuhan datang, kita diperingatkan, kita menolak itu dalam kemarahan kita. Hati-hati. Karena kita tidak terlepas daripada konsekuensi itu. Sekalipun dalam keadaan marah. Kita semua berbuat dosa karena ketidaktahuan. Namun Allah tidak membiarkan kita selamanya hidup dalam ketidaktahuan. 1 Petrus 1 ayat yang ke-14. Dia telah memberi kita firman-Nya untuk menunjukkan kepada kita bagaimana kita harus hidup. Dan Dia mengharapkan kita untuk menerapkannya dalam hidup kita. Dan mencari kekudusan yang tanpanya tidak ada seorang pun yang dapat melihat Tuhan. Ibrani 12 yang ke-14. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih firman-Mu telah hamba sampaikan. Biarlah Roh Kudus terus yang berbicara kepada setiap daripada kami, pribadi lepas pribadi, di dalam hati kami yang terdalam. Terima kasih Tuhan.
Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita buka pintu hati kita dan angkat kedua tangan kita. Terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan membuat engkau menjadi kepala, bukan ekor. Naik, tidak pernah turun. Dia berkati saat engkau masuk, dia berkati saat engkau keluar. Dia berkati bakulmu, diberkati tempat adonanmu, diberkati kandunganmu, diberkati kesehatanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati anak cucumu. Apapun yang kau kerjakan dengan kedua tanganmu, Tuhan membuat engkau berhasil agar namanya dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami boleh membuka lembaran waktu kami dengan hikmat marifat dari Allah Bapa. Damai sejahtera dari Yesus Kristus dalam persekutuan yang manis dan erat bersama dengan Tuhan Allah Roh Kudus. Saat ini sampai selama-lamanya. Kristus Yesus Tuhan kami datang kali keduanya menyebut kami semua yang percaya kepadanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kebaktian kita telah usai. Sampai berjumpa pada kesempatan yang mendatang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.